Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Indra Sinta dengan NIM 2104500008 dari kelas BK 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang landasan filosofi keterapian komunikasi konseling, di mana konseling merupakan profesi yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan individu untuk memahami diri, lingkungan, serta hal lain yang terkait dengan kehidupannya. Konseling juga merupakan sebuah pekerjaan profesional yang dalam pelayanan ahlinya tidak hanya sekedar menerapkan seperangkat prosedur, tetap melainkan selalu berpikir dengan mengerahkan kemampuan akademik yang dikuasanya untuk melakukan layanan konseling. Menurut Nelson Jones 2008, terdapat dua kategori utama keterampilan konseling, yaitu keterampilan komunikasi dan bertindak, dan serta keterampilan pikiran. Keterampilan komunikasi dan bertindak melibatkan perilaku eksternal, dan keterampilan pikiran merupakan perilaku internal konselor. Keterampilan komunikasi merupakan salah satu keterampilan utama yang harus dikuasai oleh konselor untuk penyelenggaranya praktik konseling. Pada prinsipnya, komunikasi merupakan hal yang paling esensial dalam kehidupan manusia, tidak hanya dalam proses konseling. Dengan komunikasi, individu mengekspresi dirinya, membentuk jaringan sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Lemron 2009. Kegagalan individu dalam berkomunikasi menghambat terciptanya saling pengertian, kerjasama, toleransi, dan menghambat terlaksananya norma-norma sosial. Konsep umum komunikasi, di mana komunikasi tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas yang dijalani oleh individu. Eksistensinya jauh menembus ruang dan waktu, untuk tujuan yang sangat bervariasi dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Para ahli menyebut lebih dari 80% alokasi waktu individu dapat satu hari dilakukan dengan komunikasi. Mulane dan Gumler 2013 artinya komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang diperolehnya melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Komunikasi menjembatani informasi dari individu ke individu lainnya atau kelompok. Komunikasi yang juga dikenal sebagai retorika merupakan ilmu pertama mengenai pernyataan antara manusia yang berkembang di Yunani dan Romawi, kemudian berkembang pada dua arah. Satu menuju ke Amerika Serikat yang berwujud menjadi Communication Association, Effendi 2003. Lebih lanjut disebut retorika sendiri, sampai sekarang masih dipraktikkan dalam segala bidang kehidupan. Meskipun tidak dilandasi oleh hasil penelitian ilmu-ilmu baru, dalam sejarah retorika merupakan bentuk minat filsafat terhadap komunikasi yang dijual oleh kelompok Sofim kepada orang-orang Yunani. Ahmad 2000. Lebih jauh dipaparkan berbeda dengan sosiologi, filsafat meneliti komunikasi secara krisis dan dialektis. Secara etimologi, perkataan komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Lemron 2009. Komunikasi berarti penyampaian pesan atau komunikator kepada komunikan. Effendi 2003. Berdasarkan definisi yang dikemukakan ini, dapat dijelaskan bahwa komunikasi berkaitan dengan penyampaian sesuatu berupa pesan ataupun pandangan dalam rangka mencari kesamaan pandangan. Komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal, di mana komunikasi merupakan hal yang esensial, berpengaruh, dan bahkan sering menjadi faktor penentu dalam kehidupan manusia. Komunikasi merupakan dasar dan eksistensi suatu masyarakat
dan menentukan struktur masyarakat tersebut. Susanto dan Astrid, 1976. Komunikasi merupakan mekanisme atau alat dalam pengoperan rangsangan dalam masyarakat. Dengan mekanisme komunikasi, individu dapat memberitahukan dan menyebarkan apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan terhadap individu lain. Beberapa fungsi umum komunikasi yaitu terkait dengan fungsi informatif, edukatif, persuasif, dan restoratif. Yusuf, 1989. Fungsi informatif mengacu pada memberi keterangan data atau fakta yang berguna dalam segala aspek kehidupan manusia. Di samping itu, komunikasi juga berfungsi dalam mendidik masyarakat dalam mencapai kedewasaan. Secara persuasif, komunikasi berfungsi sebagai alat untuk membujuk orang lain agar berperilaku sesuai dengan kehendak yang ingin dikomunikator. Sedangkan fungsi hiburan dimaksud bahwa dengan komunikasi memungkinkan individu untuk menghibur individu lain. Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling, di mana konselor sebagai salah satu jenis profesi bantuan berada pada posisi yang sangat diminati. Pada dekade terakhir ini, berbagai permasalahan yang muncul dalam tantangan kehidupan individu dan bermasyarakat menjadi salah satu alasan dari ketertarikan tersebut. Profesi ini secara profesional diselenggarakan oleh konselor yang bekerja secara perorangan ataupun sekelompok. Konselor profesional merupakan seseorang yang menekuni salah satu jenis profesi penolong atau helper yang terlatih di bidang keterampilan konseling. Konseling adalah salah satu cara untuk membantu orang lain, tetapi ini merupakan cara khusus yang melibatkan penggunaan keterampilan tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu khusus pula. Gelder dan Gelder, 2005. Adapun tujuan utamanya yaitu menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Hal ini secara berlangsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Komunikasi tubuh terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh anggota tubuh, yaitu ekspresi wajah, tatapan, kotak mata, gestur, postur, atau posisi tubuh, berdekatan secara fisik, pakaian, dan cara berdandang. Ekspresi wajah konselor terutama melalui mata dan alis merupakan wahan utama untuk menyampaikan pesan kepada konseling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.